sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat hari Senin Akama, semoga semua dilancarkan. Awal pekan ini kita akan membahas hal yang masih hangat, yakni misteri hubungan antara 3 karakter di masa lalu, yakni Joy Boy, Lily, dan juga Im Sama. Ada masalah apa dengan ketiga orang ini sebenarnya? Im Sama yang memajang foto Lily di kamar bunga miliknya. Sementara itu, konflik besar terjadi dengan Joy Boy dan juga Im Sama. Tamagon punya 2 kemungkinan menarik mengapa hubungan ini bisa terjadi, namun tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter terbaru mengejutkan kita, di mana kita melihat Im Sama sedang menatap foto seorang perempuan yang dia bingkai dan taruh di ruangan bunga miliknya. Belum diketahui apa maksud tujuan dia memajang foto tersebut di sana. Namun mungkin kita bisa pastikan bahwa itu adalah sosok dari Ratu Alabasta, Nefertari Lily. Mungkinkah ada hubungan antara Im Sama, Lily, dan juga Joy Boy adalah cinta segitiga? Bagaimana juga skenario ini tercipta karena bisa merujuk pada hubungan yang terjalin antara Cleopatra, Mark Antony, dan juga Caesar. Ada banyak hubungan antara kerajaan kuno dan Roma kuno, seperti api abadi Vesta. Karena Imo berasal dari keluarga Nerona dan kaisar dari Roma. Namun, Im Sama juga bisa terinspirasi oleh Konstantinus Agung, kaisar Romawi Kristen pertama. Dan tentu saja Cleopatra, Ratu Mesir, bisa jadi adalah Nefertari Lily. Cleopatra yang saat itu menjadi Ratu Mesir terlibat asmara dengan 2 pria yang paling berkuasa di Roma, yakni Mark Antony dan juga Caesar. Spekulasi keduanya adalah mungkinkah Lily dan juga Im Sama ini adalah 2 saudara kembar yang punya konflik di masa lalu, seperti yang terlihat di cover story yang satu ini, di mana wajah dari Lily, Vivi, dan juga Im Sama kemungkinan identik satu sama yang lainnya. Di One Piece, saudara kandung seperti Doflamingo, Roshinante, Caribou, dan juga Koribou tidak selalu akur. Namun jika kita melihat foto yang dipajang di kamar bunga, yang dimana kamar itu berisi banyak sekali bunga lili, bagaimana jika Lily sebenarnya adalah Im Sama itu sendiri? Secara lumrah, apa yang kita suka pasti akan kita pajangkan di kamar dan mempercantik kamar itu sendiri. Im Sama menatap fotonya sendiri pada masa apel kekosongan dengan ruangan bunga lili yang identik dengan wanita yang bermain kupu-kupu di kamarnya. Kita mengetahui bahwa Lily ini tidak pernah berhasil kembali pulang ke Alabasta setelah meninggalkan Maria Joa dan menolak untuk menjadi seorang naga langit. Kita juga tahu bahwa berbeda dengan 19 raja lainnya, Lily tidak meninggalkan pedangnya di sekitar singgasana yang kosong karena dia tidak setuju untuk membiarkannya kosong. Singgasana yang sekarang ditempati oleh Im Sama. Im Sama mungkin adalah pemilik pedang dari Lily. Jadi, mungkinkah Im Sama itu adalah Lily? Yup, bagaimana bisa Im Sama ini menjadi Lily jika Im Sama ini merupakan salah satu dari 20 raja pendiri seperti yang disebutkan oleh Ivankov. Nama Lily dihapus dari catatan sejarah. Hanya orang-orang di Alabasta yang tahu tentang dia. Jadi, jika Lily menjadi Im Sama, catatan sejarah bisa menggantikan namanya dan menjadikan Im Sama salah satu dari 20 raja kuno pertama. Mesir kuno juga dengan sempurna membuktikan hal ini. Tahukah kalian bahwa Alabasta sangat amat terinspirasi dari Mesir kuno? Nefertari sendiri adalah seorang ratu di Mesir kuno. Dari sinilah Oda mendapatkan inspirasi Nefertari di One Piece. Jika kita mendalami pengetahuan dan sejarah Mesir kuno di dalam dunia nyata, itu bisa mengidentifikasikan Im Sama adalah sebagai Lily. Alabasta berbasis di Mesir. Marmer batuan Mesir digunakan para pengrajin untuk guci, kanopi, atau benda keagamaan lainnya. Mereka kemudian menetapkan bahwa poneglyph pertama ditemukan di Alabasta dengan tulisan poneglyph setara dengan hieroglif Mesir kuno. Pertanyaannya adalah, apakah poneglyph ditulis di atas batu marmer Alabasta dan apa kerajaan Alabasta menyediakan batu untuk membuat poneglyph? Mereka kemudian menetapkan bahwa Nefertari bukan hanya keluarga yang berkuasa, namun juga merupakan nama seorang ratu yang ada di kehidupan nyata Mesir kuno. Jika kita lihat dalam sejarah Mesir kuno, Im Sama memiliki nama yang sama dengan Im atau Amun dan Im atau Amunet. Ini adalah dewa Mesir yang dipuja sebagai raja para dewa. Nah, ejaannya bisa saja Amunet perempuan atau Amun yakni laki-laki. Mereka kemudian menerapkannya sebagai Im adalah dewa atau dewi primordial di Mesir kuno. Mereka juga mengklaim bahwa dewa ini harus tersembunyi di dalam hieroglif mereka. Nah, inilah cerdiknya Oda Sensei menyimpan akar kata
Im untuk karakter tersebut dan tidak memberikan nama asli dari dewa ini. Inilah Oda Sensei yang luar biasanya sudah menyembunyikan identitas dari Raja Mesir Im Sama, nama asli dan jenis kelaminnya. Seperti yang diketahui bahwa Im Sama disembunyikan dari semua orang di One Piece kecuali para Gorosei. Begitu pula dengan naga langit, keturunan raja zaman dulu kala yang mendirikan pemerintahan dunia, percaya bahwa tahta kosong yang mereka miliki memang tetap kosong, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendudukinya. Akibatnya Gorosei adalah pemimpin yang dikenal, sedangkan Im Sama ini adalah seseorang yang tersembunyi, mengacu pada arti hieroglyph dari Mesir kuno. Kita lihat penggambaran dari dewa Mesir ini. Bentuk dari kepala mereka sangat benar-benar cocok dan memiliki kemiripan dengan bentuk kepala dari Im Sama. Kemudian dalam mitologi Mesir, dewa Im ini diklaim oleh rakyat kuno mereka adalah salah satu dewa utama di zaman kuno Mesir yang dikaitkan dengan kedudukan raja, kesuburan, penciptaan alam semesta. Demikian pula Im Sama ini memegang posisi kekuasaan dan otoritas yang sangat besar di One Piece, sangat sempurna dan mencerminkan atribut yang diwakili oleh dewa Im di Mesir. Jadi apakah Im Sama ini mungkin melakukan kamuflase untuk bersembunyi dengan identitas aslinya sebagai Lily yang menjadi tersembunyi yang dikenal sebagai Im Sama pada dunia One Piece? Dia mengganti namanya, menjelaskan mengapa Ivankov tahu tentang Im Sama dan mengapa Cobra mengatakan bahwa Lily telah terhapus. Pedang Lily yang berada di ruangan bunga tidak pernah ditempatkan di sekitar tahta kosong bersama dengan 19 raja lainnya. Ini pun menegaskan bahwa Lily tidak menaruh pedangnya agar tidak kembali ke Alabasta, tapi untuk mengambil posisi tahta kosong. Jadi sekarang kenapa Lily ini menjadi Im Sama? Yeps, bisa saja Im Sama ini adalah perwujudan iblis laut atau Umibozu dan dia merasuki Lily untuk menggunakan tubuhnya sebagai wadah utama. Ini pun menjelaskan kenapa Im Sama ini menginginkan Vivi. Mungkin Vivi adalah tubuh selanjutnya dari wadah iblisnya. Yep, dan terakhir melihat foto yang ada di ruangan Im Sama, kita bisa melihat di pojok kanan atas terdapat guratan warna hitam di samping foto dari Lily. Apakah coretan ini punya makna atau hanya sekedar efek visual semata? Nah, bagaimana jika ini adalah sebuah pohon? Apakah puncak dari pohon Adam dan juga pohon Hawa berada di ruangan dari Im Sama? Menariknya adalah kalau kalian mengambil huruf pertama Hawa dan huruf terakhir dari Adam, jika itu disatukan, maka akan membentuk kata Imu. Yep, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mungkin kalian punya pendapat lain dengan foto Lily yang ada di ruangan bunga Im Sama. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di teori Tamagon selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.